Dear Putin, pasukan Rusia akui kalah besar meratap di surat. And I can tell you that yesterday afternoon, separate letters were handed over to the permanent missions of the Russian Federation and Ukraine. In these letters, the Secretary General asked President Vladimir Putin to receive him in Moscow and President Vladimir Zelensky to receive him in Kiev. The Secretary General said, at this time of great peril and consequence, he would like to discuss urgent steps to bring about peace in Ukraine and the future of multilateralism based on the Charter of the UN. And we have significant losses of troops, and it's a huge tragedy for us. Now, about two regions, Kiev and the Chernigov regions. So actually, the troops were really withdrawn from that region as an act of a goodwill during the negotiations between two delegations, Russian and Ukrainian delegation. And it was an act of a goodwill just to Pasukan Rusia yang menyerang wilayah Ukraina mengakui bahwa mereka mengalami kekalahan besar. Hal ini terungkap dalam sebuah surat yang dikirimkan ke gubernur wilayah Primorsky Krai, Rusia. Dalam surat itu, pasukan Brigade ke-155 Marinir Armada Pasifik Rusia mengatakan mereka dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Mereka juga mengakui kekalahan jauh lebih besar dibandingkan yang disampaikan Kremlin. Sebagai akibat dari serangan yang direncanakan oleh para komandan besar, kami kehilangan sekitar 300 orang, tewas dan terluka, dengan beberapa hilang dalam perang selama 4 hari terakhir, kata surat itu yang dikutip CNN International Selasa 8 November 2022. Kami kehilangan 50% peralatan kami, itu brigade kami sendiri. Komando distrik menyembunyikan fakta-fakta ini dan mengubah statistik korban resmi karena takut dimintai pertanggungjawaban, tambahnya. Mereka juga bertanya pada Kozemiako terkait sampai kapan mereka harus bertugas di wilayah yang cukup berbahaya itu. Menurut mereka, perang hanya menguntungkan para jenderal dan pejabat karena memanipulasi data agar terlihat baik dan mendapatkan penghargaan. Sekali lagi, kami dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami oleh Jenderal Muradov, pemimpin perang di distrik timur Rusia. Sehingga Muradov bisa mendapatkan bonus untuk membuatnya terlihat baik di mata Gerasimov, Jenderal Rusia, tambah surat itu. Berapa lama orang bisa-bisa saja akan dibiarkan terus merencanakan aksi militer yang hanya untuk menjaga penampilan dan mendapatkan penghargaan para jenderal, dengan mengorbankan nyawa begitu banyak orang, bunyinya lagi. Sementara itu, keterangan serupa juga didapatkan dari seorang komandan tempur Brigade ke-155 Marinir Armada Pasifik Rusia yang merekam pernyataan yang dimuat dalam akun Telegram. Ia mengatakan kerugian yang dialami telah dilaporkan kepada kantor kejaksaan militer. Bagi kami, kehilangan apapun di antara sesama sebangsa adalah kehilangan rasa sakit yang besar. Kami berduka untuk orang mati dan kami akan membantu keluarga dan yang terluka, ujarnya. Pasukan Rusia yang diperintahkan maju ke Ukraina oleh Presiden Vladimir Putin Februari lalu sebelumnya memang disebut telah mengalami kekalahan. Ini utamanya di wilayah Liman di mana pasukan Moskow dipukul mundur oleh militer Kiev. Pasukan Rusia yang diperintahkan maju ke Ukraina oleh Presiden Vladimir Putin Februari lalu sebelumnya memang disebut telah mengalami kekalahan. Ini utamanya di wilayah Liman di mana pasukan Moskow dipukul mundur oleh militer Kiev. Ukraina sendiri mendapatkan kekuatan tambahan dari persenjataan yang didapatkan dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Salah satu rudal yang diberikan AS, HIMARS, bahkan disebut berhasil membantu Kiev untuk merebut kembali wilayah di sekitar kota Kherson yang telah dikuasai Rusia. Curhat tentara Rusia kebingungan saat terjun ke medan perang Ukraina. Sekelompok tentara Rusia di Ukraina mengeluh kebingungan setelah dikirim ke wilayah Donetsk untuk berperang. Hal itu terungkap dalam sepucuk surat yang diduga ditulis oleh pasukan Rusia dari Brigade ke-155 Marinir Armada Pasifik Rusia yang ditujukan kepada Gubernur Primorsky Krai, Oleg Kozemiako.
Surat itu diterbitkan blok militer Rusia pada Senin 7 November. Sekali lagi kami dilempar ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami oleh Jenderal Muradov dan saudara iparnya, rekan senegaranya Akhmedov, sehingga Muradov bisa mendapatkan bonus untuk membuatnya terlihat baik di mata Gerasimov, Kepala Staf Umum Militer Rusia. Demikian bunyi surat tersebut. Dalam surat itu, para tentara juga menyindir strategi perang para jenderal yang gagal membuat Rusia kehilangan 300 personel tewas dan terluka di wilayah itu. Mereka juga mengungkapkan bahwa para komandan selama ini menyembunyikan jumlah korban sebenarnya karena takut dimintai pertanggungjawaban. Sebagai akibat dari serangan yang direncanakan dengan hati-hati oleh para komandan besar, kami kehilangan sekitar 300 orang, tewas dan terluka selama 4 hari terakhir, bunyi lanjutan surat itu. Kami kehilangan 50% persenjataan kami, itu brigade kami sendiri. Komando distrik bersama dengan Akhmedov menyembunyikan fakta-fakta ini dan mengubah statistik korban resmi karena takut dimintai pertanggungjawaban. Mereka lalu bertanya kepada Gubernur Oleg Kosemyako, sampai kapan Muradov dan Akhmedov dibiarkan merencanakan strategi militer hanya untuk menjaga image dan mendapatkan penghargaan dengan mengorbankan nyawa banyak orang. Sejauh ini surat tersebut belum bisa diverifikasi terkait berapa banyak tentara yang menandatangani surat maupun pangkat mereka. Meski begitu, Kosemyako mengonfirmasi bahwa dirinya menerima surat dari para tentara tersebut. Kemunculan surat ini seperti menambah keyakinan sejumlah pihak, terutama intelijen barat, jika pergerakan pasukan Rusia kian melemah dan tanpa arah di Ukraina. Sejak pasukan Ukraina melancarkan serangan balasan awal September lalu, tentara Rusia terus kehilangan wilayah pendudukan secara signifikan. Terbaru, pasukan Rusia mundur dari wilayah Kherson. Beberapa laporan juga mengungkapkan tentara Rusia di Ukraina semakin kekurangan logistik dengan situasi komando yang buruk. Meski begitu, Moskow tidak pernah membeberkan situasi pergerakan tentara Rusia di Ukraina secara detail, apalagi mengakui kerugian dan kehilangan sejumlah daerah penting di negara ex-Uni Soviet itu. Pasukan Rusia yang menyerang wilayah Ukraina mengakui bahwa mereka mengalami kekalahan besar. Hal ini terungkap dalam sebuah surat yang dikirimkan ke Gubernur wilayah Primorsky Krai, Rusia. Dalam surat itu, pasukan Brigade ke-155 Marinir Armada Pasifik Rusia mengatakan mereka dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Mereka juga mengakui kekalahan jauh lebih besar dibandingkan yang disampaikan Kremlin. Sebagai akibat dari serangan yang direncanakan oleh para komandan besar, kami kehilangan sekitar 300 orang, tewas dan terluka, dengan beberapa hilang dalam perang selama 4 hari terakhir, kata surat itu yang dikutip CNN International Selasa.